settle nih. Kita prediksinya Bu Sri Mulyani ini pasti check out gitu kan, check out. Ternyata login lagi. Nah, gimana analisanya? Ini Analisa dari konteks keberadaan beliau ini dengan kira-kira apa yang mau dikejar di dalam konteks ekonomi ke depan. Oke. Gitu. Terakhir kita ngobrol kan waktu itu kita ngomongin geopolitik ya. Ya. Jadi geopolitik itu kan akan sangat mempengaruhi terhadap nilai tukar rupiah Oh kita. ya pasti ya. Nah, nilai tukar rupiah kita itu yang menggerakkannya itu adalah harga surat utang negara atau surat berharga negara di pasar sekunder. Ya, jadi artinya kalau surat berharga negara dikoreksi, yield naik, rupiah kita naik. Nah, waktu terakhir kita ngomong itu akan berdampak luas. Penurunan nilai wajar itu sesuai dengan PSAK standar akuntansi harus akan ada impairment ya, baik terhadap perbankan, dana jaminan sosial, kemudian dana pensiun, sehingga kalau impairmentnya besar karena perbankan turun, solvabilitas dana pensiun, DPLK dan tidak ada. Karena pada waktu itu bersamaan juga dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan harga SUT. Jadi gini maksud saya Bang Kombi, ngekos lewat pasar itu udah terjadi. Iya kan, ngekos gitu ya, ngekos gitu. Kemudian presiden terpilih ya waktu itu, kalau sekarang kan presiden ya. Sorry, saya potong. Tujuan ngegos itu apa sih sebenarnya? Ya gini, sama juga dengan kita ngelihat ada orang kan gini, saya ingin ngomong gini, orang hebat belum tentu bisa menduduki posisi pejabat publik. Betul. Kalau tidak ada orang hebat di balik dia yang mendukung dia untuk menduduki jabatan publik. Betul. Ya. Nah, orang hebat di balik orang hebat ini, gitu kan, bisa karena politik, bisa karena bandar, pindah ke segala macam. Ya. Nah, kita nggak bisa pungkiri. Biasanya dua itulah yang dua itu. Kita nggak bisa pungkiri. Kalau kita bicara pasar keuangan, nyaman dengan Sri Mulyani. Kalau kita bicara juga tentang lembaga-lembaga multilateral, Bank Dunia, IMF, nyaman sama Sri Mulyani. Jadi ya kita nalar aja bahwa kalau kekuatan geopolitik global dalam hal lembaga multilateral dan segala macam pasti akan mendukung beliau. Ya, sama juga dengan kita mendukung dari segala aspek lah ya. Mendukung segala aspek. Nanti juga ngebantuin buat nyari duitnya lagi dan lain-lain. Bahkan kan kalau kita lihat dalam kabinet sekarang, semua orang menganggap bahwa semua kabinet yang besar ini merepresentasikan kompromi politik dalam artian politik lokal, tapi orang lupa gitu. Bahwa yang teknokrat pun sebetulnya ada dukungan politik, tapi politiknya politik global. Sehingga artinya sama kayak teh botol gitu kan, dalam artian siapapun presidennya, menteri keuangannya teh botol sosro. Ya kan? Nah, kalau kita lihat Bang Pompi gitu ya, mulai dari situ. Kemudian dalam beberapa kesempatan Prabowo juga selalu mengatakan soal neolib, ya, neolib, dan kemudian dia bahkan straightforward juga yang kita tebak di podcast sebelumnya, tidak akan Sri Mulyani lagi, karena kita ngelihat kecenderungan dari presiden terpilih memang berbeda mazhab dengan Sri Mulyani. Beberapa orang yang influence di tim pakar juga berbeda mazhab dengan Sri Mulyani. Bahkan kan Pak Sudrajat Jiwandono dengan terang-terangan waktu itu mengatakan bahwa tidak ini Sri Mulyani. Nah, itu juga ada nih tekanan dari pasar kan. Padahal kita bahas waktu itu ya memang rupiahnya mau melemah gitu, bawa isu aja gitu kan. Nah, tapi yang cukup mengagetkan kan gini Bang Pompi, ini kan ada dua nih kubu geopolitik nih sekarang, kubu IMF, kubu BRICS. Oke. Kita lihat sejarah namanya dulu. BRICS itu sebelum lahirnya BRICS di G7 tahun 2008, Cina itu menginginkan reform SDR, Special Drawing Right, IMF, jadi cadangan devisa global yang itu menjadikan jangkar untuk penyelesaian transaksi keuangan di sistem SWIFT. Nah, itu kan isinya yang terbesar US dollar, kemudian Japanese yen, kemudian euro,
Nah, Cina bilang, loh itu kan dulu hasil dari Bretton Woods Agreement tahun 1944. Lahirnya IMF dan juga lahirnya Bank Dunia, yang juga melahirkan SDR IMF. Ya. Dan SWIFT itu sendiri kan rampasan perang. Karena tadinya itu yang punya Bank of Berlin, tapi kan Jerman dalam hal ini kalah perang kan. Jadi itulah yang kemudian Amerika Serikat dan sekutunya mengatakan kita harus membuat dunia yang adil, bukan dikuasai oleh satu negara. Tapi kan tetap tidak adil, tetap aja kan ada yang menguasai base currency-nya US dollar gitu. Jadi tempat dulu Bretton Woods di Amerika Serikat. Dan setiap forum bedanya nggak pakai loreng-loreng. Nah ya, kan kalau kita lihat IG-nya Sri Mulyani kan, wah suasananya lebih inilah ya, lebih dengan ya petinggi-petinggi IMF dan sebagainya. Nah yang menarik di September itu hampir seluruh pertemuan yang mimpin Sri Mulyani. Nah saya ingin sampai di titik ini ya, menurut saya ya Prabowo ya sebagai presiden dia harus berhitung. Kalau misalnya dia tidak mengakomodir sinyal-sinyalnya IMF, kalau saya sih berdasarkan analisis ya, ada yang bilang ke saya katanya memang IMF menyampaikan langsung, tapi saya nggak tahu lah. Jadi saya cuma pakai analisis saja berdasarkan berita dia mimpin rapat, memang ditetapkan. Jadi kalau saya jadi Prabowo, wah, jadi kalau saya nggak ngambil ini, boleh dibilang bisa dikepret nih gua nih. Ya kan, dalam infonya ada yang menyampaikan dari IMF langsung ke Prabowo. Beberapa ada yang bilang gitu, tapi saya nggak tahu. Ya, maksudnya kredibilitasnya kan nggak tahu. Tapi beberapa bilang ke saya katanya memang menyampaikan. Jadi titipan bener lah. Nah, dia menyampaikan dan katanya apa? Soal titipan hutang. Ada juga yang bilang ke saya, salah satu yang disampaikan waktu makan di Solo, gitu ya, disampaikan oleh Jokowi ke Prabowo. Tapi saya kan nggak tahu yang kayak gitu, Bang Pom. Ya kan kita tidak menduga-duga. Analisanya analisa apa yang tersirat aja lah, analisa berita lah gitu ya. Nah, saya dalam konteks itu nggak terlalu kaget kalau Sri Mulyani lagi menterinya. Kenapa? Kalau jadi pasca Solo itu udah nggak kaget lah ya? Atau sebelum Solo pun saya saya menduga bahkan akan Sri Mulyani lagi. Saya sempat menduga gini, mungkin kalau bukan Sri Mulyani, orang yang satu aliran. Saya sempat menduga mungkin Hatip Basri. Nah, karena Hatip Basri sendiri sepanjang perjalanan itu dia ada memberikan kuliah umum di Harvard, ya, kemudian ketemu banyak orang lah yang di kubu-kubunya IMF dan Bank Dunia ini. Bahkan beberapa kali ditemani Soedardjo Djiwandono. Ini kan saya lihat di IG-nya aja kan, gitu ya. Jadi kita bukan cerita lihat di IG-nya. Jadi kalau menurut saya kan sebetulnya, kalaupun pilihannya akomodatif terhadap IMF gitu ya, sebenarnya kan ada pilihan lain, ada pilihan Hatip Basri. Ya kenapa tidak ini ya, saya nggak tahu ya. Bisa jadi memang Menteri Keuangannya mazhabnya sesuai dengan mazhabnya Prabowo dan mazhab tim kecilnya. Dan banyak di tim kecilnya ini juga kan menyoroti soal LOI IMF, tidak ketidaksetujuan orang kayak saya gini kan tidak akomodatif ya terhadap IMF, walaupun kita bukan siapa-siapa. Tapi banyak orang di seputaran Prabowo, bahkan Prabowo-nya sendiri adalah tipe pemikirannya mungkin lebih dekat ke BRICS lah, secara pemikiran ya. Nah kalau misalnya ditempatkan kayak gitu, di saat uang beredar kita, terutama yang M2-nya, dalam di surat utang negara, kalau surat utang negaranya dikoreksi tajam, maka kita akan terkena stabilitas politik. Jadi menurut saya, Prabowo kembali ke dalam sistem secara berpikir rasional dia. Jadi untuk stabilitas politik jangka pendek, karena juga terlalu dalamnya uang beredar di suatu negara, terus peran pasar keuangan yang besar, dia mengakomodif ini win-win lah. Jadi menurut saya Sri Mulyani itu bisa kita ukur dari situ. Jadi ya kalau saya sih, orang bilang menjanjikan, saya bukan soal gampang cari hutang dan segala, tapi dia adalah orang yang bisa menjaga stabilitas. Karena kan kalau enggak kan bisa krisis juga kan, dan bisa mengancam kekuasaan juga. Pertimbangannya kekuasaan tetap. Stabilitas, dia mengambil figur seperti ini. Karena gini, terlepas dari perbedaan mazhab ya,
atau saya juga terlepas, mungkin ada beberapa yang saya setuju, ada yang baru tidak setuju gitu ya dengan modal Sri Mulyani. Tapi Sri Mulyani harus kita akui orang yang capable untuk mazhabnya, ya, orang yang punya tolak ukur perform untuk mazhabnya. Di mana kita lihat performnya, Bang? Satu ya, suku bunga kupon surat utang negara gitu rata-rata 6%. Iya. Kalau kita lihat kejadian hari ini itu adalah investasi di masa lalu, jadi impact dari kebijakan di masa lalu. Kita harus memberikan kredit poin ke Sri Mulyani. Dulu kita bilang, banyak ekonom bilang, wah ini Menteri Keuangan apa gitu kan, kasih bunga tinggi begini. Vietnam aja 3%, Thailand aja 3%, kita kasih 6%. Tapi kalau kita lihat dari konteks sekarang, Bang, dengan dia kasih 6%, ya, ketika Amerika Serikat menaikkan bunga, semua menaikkan bunga, koreksi harga sun kita itu cuma 10%. Itu pun terjadi di 2016. Ke 90, yieldnya jadi ke 8. Bang Bobi bayangin nggak kalau yang terjadi kayak Thailand yang mulai batuk-batuk krisis ini? Dia dari 3. Untuk ngejar ke 8, koreksinya kan 50 basis poin. Makanya dia tertekan kan? Nah, jadi kalau menurut saya, terlepas bahwa itu high cost, tapi dari segi mitigasi resiko terjadi hari ini, menurut saya, dia kan bisa diukur gitu. Bahwa dia memang memilih untuk stabilitas secara mid term atau long term, walaupun keluar biaya yang besar. Ya kan? Itu bisa diukur. Jadi, dalam hal menjaga stabilitas gitu ya, stabilitas makro, memang harus kita akui. Di mazhabnya dia memang seperti itu, ya kan? Nah, tadinya itu kan rencana Kementerian Keuangan itu mau dipecah. Ada Badan Penerimaan Negara, terus kemudian Kementerian Keuangan tersendiri lah sebagai kasirnya. Gitu. Dengan adanya Bu Sri Mulyani, kayaknya itu nggak kejadian juga ya. Hanya ditambah jadi menterinya tambah jadi 3 menteri ya. 3 wamen maksudnya. Ya. Karena memang sedari lama Sri Mulyani tidak setuju dengan Badan Penerimaan Negara. Dan kalau kita lihat dalam banyak analisa-analisa IMF ya, analisa-analisa World Bank gitu ya, selalu menyoroti bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara itu nggak baik lah. Jadi ujung-ujungnya kalau dilihat dari sini ya winners take it all. Ya kan? Dan menurut saya apa yang dikompromikan oleh Presiden Prabowo ya market. Ya kan? Jadi artinya ya udah deh, saya kasih deh. Ya kan? Apa yang kamu mau. Ada ya psikologi, behavioral, science, macam-macam. Nah, kita bayangin ketika cara berpikir orang sudah bisa deteksi, ketika alat seperti ini bahkan bisa punya ide sendiri saat kita masuk ke data banyak. Nah, ketika bukan sekedar petinggi-petinggi yang ada di atas, tapi bahkan alat di tangan kita, kalau dengan mesin artificial intelligence sudah bisa mengeluarkan rekomendasi, mengeluarkan prediksi selama kita masukin data. Itu kita mau apa? Ini Homo sapiens ini harus bersatu. Homo sapiens harus bersatu. Ini bagian bagaimana catching up. Ini bagian dari Anda sebagai soyos politikon, zon politikon akhirnya berbuat namanya Homo sapiens, Homo ludens, orang bermain nggak apa-apa lah. Kalau bermain-main juga. Kalau Rocky lebih kompleks dari Anda nggak, kita lihat itu. Dalam 2 hari saya ketemu dengan Budiman tadi, dalam 2 hari Inovator 4.0 dapat pelanggan baru atau orang yang punya inisiatif yang sama. Berapa tadi? 2.200 ya, sampai jam 8 malam tadi. Jam 8. 2 hari yang lalu saya ketemu orang di gunung juga dan bertanya tentang kapan di TV gitu. Jadi di atas gunung gitu, orang selfie. Jadi saya berpikir bahwa politik itu bisa tiba di hutan juga tuh. Karena tadi itu. Tetapi yang mesti kita hitung, 2.200 orang punya optimisme tentang Indonesia, mendaftar menjadi inovator. Sekarang kita mau lihat trade off-nya bagaimana. 2.200 dalam 2 hari dibandingkan dengan 22.000
setiap hari, kalau saya kira bikin prediksi, bukan inovator yang muncul, tapi provokator itu. 2.200 2.200 provokator itu. setiap hari. Ya karena saya hitung di tweet saya itu. Saya diem aja tuh disiksa oleh kalimat-kalimat provokasi segala macam. Terakhir saya kasih contoh misalnya. Kira-kira beberapa bulan lalu tuh saya dengan Budiman di Fakultas Filsafat UGM. Sekarang isi kuliah itu, isi seminar itu diprovokasi orang sekarang. Rocky Gerung bilang Pancasila itu sama dengan isep ganja tuh. Ada Budiman waktu itu saya bilang saya turun dari Himalaya. Saya cerita bahwa di Himalaya ada tradisi, ada local wisdom bahwa orang mengisap ganja itu untuk kegiatan ya ritus agama segala macam. Jadi saya bilang di sana saya juga ngisap ganja karena di situ nggak dilarang, nggak ada pidananya kan. Jadi saya bilang saya nikmati itu sama dengan saya nikmati 5 sila Pancasila. Lalu disamain seolah-olah Pancasila dengan ganja terus. Jadi ini provokasi ini jalan terus sampai sekarang gitu. Jadi masih digoreng. Artinya panorama ruang publik kita isinya nggak ada akal sehat atau itu akal kan, miring, Rocky? kan bukan panorama yang ada kan, yang ada adalah panorama itu, nonton panu itu. Jadi kalau kita penuh panu kita garuk-garuk tuh kan. Jadi kayak tadi kan pers itu habis bahan, jadi diulang di pers. Ini kita mengevaluasi 2 bulan kampanye, jadi Iya, itu bagian dari oh, jadi- panorama 2 bulan, Bung Rocky. Jadi selama 2 bulan ya panu itu kalau digaruk dia menambah itu karena nyebar bakterinya tuh, basilnya nyebar. Ini juga begini nih digaruk-garuk keluar lagi soal semacam itu kan. Jadi kita sebetulnya kehilangan kemewahan politik.